name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Tunduk pada namamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan.
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi ibadah online kita akan segera dimulai. Matikan notifikasi gadget Anda dan aktifkan mode hening agar dapat berkonsentrasi selama ibadah. Mari bersama keluarga meresponi pujian dan penyembahan. Siapkan hati untuk mendengarkan serta mencatat poin-poin kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan. Untuk persembahan, perpuluhan dan taburan lainnya dapat melalui rekening BCA berikut ini. Atas nama GBI Kasih Karunia Kota Mobagu. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi melalui nomor berikut ini. Gembala dan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan ini. Puji Tuhan, shalom, shalom. Saya percaya kita bersuka cita hari ini. Karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Dia masih boleh berikan kesempatan bagi kita menikmati hari ini. Saya percaya semua karena kemurahan Tuhan bagi kita. Dan saat ini ada kesempatan bagi kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Puji Tuhan, kita mulaikan ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik yang mengasihi hidup kami. Engkau masih izinkan kami menikmati hari ini Tuhan. Engkau masih berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah di tempat ini hari ini Tuhan. Dan kami katakan bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami mau menaikkan segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Sungguh kami bangga akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau kuduskan kami semua. Layakan kami semua untuk beribadah. Amin. Biarlah perkenanan Tuhan ada bagi setiap kami Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan saat ini semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biar hanya Engkau yang ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja yang layak kami muliakan. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur, kami buka ibadah kami hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Bapa yang baik yang mengasihi kami. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita bersuka cita hari ini dan kita mau bersorak bagi Tuhan. Sebab Tuhan hadir di tempat ini, hadir dalam setiap hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu mengalir bagi kami. Tuhan Kau hadir. Kuasa-Nya mengalir melawan setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan.
Terima kasih, kami percaya Engkau hadir di setiap hidup kami Tuhan. Kau yang kami sembah Tuhan. Terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Yesus, Kau segalanya dalam hidup kami. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa-Mu, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Amin. Terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu besar. Sungguh besar Kau Yesus, segenap hatiku menyembah. Kau besar Tuhan, Kau besar segenap jiwa. Segenap jiwaku memuji-Mu besar Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Yesus, segenap hatiku menyembah. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan
kasih buat Haleluya. pagi hari ini. Engkau Tuhan yang baik dan setia dalam hidup kami. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi kami semua, kami hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan kuasa firman-Mu akan bekerja dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, berfirman bagi kami. Kami siap mendengar, menerima, menyimpan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab anugerah Tuhan memberi kita waktu dan kesempatan untuk sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Saya akan mengajak saudara untuk sama-sama kita mendengarkan firman Allah, belajar firman Allah. Hari-hari ini setelah kita memperingati peristiwa Yesus terangkat ke surga. Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya untuk menantikan janji Bapa di surga. Yaitu kamu akan diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi, Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan kita percaya bahwa gereja Tuhan yang akan hidup di dalam perjanjian Tuhan. Gereja Tuhan yang harus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Gereja Tuhan yang harus mengalami janji Bapa di surga. Di mana Roh Kudus akan menyertai, Roh Kudus akan menuntun, Roh Kudus akan menolong kita semua untuk kita sampai kepada janji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya ingin kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam kebenaran firman Tuhan saya ajak saudara membaca, memperhatikan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Firman Allah berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus katakan kepada murid-muridnya, Aku minta kepada Bapa supaya memberikan kepadamu seorang penolong, Parakletos, ya. Roh Kudus sebagai seorang penolong. Dalam terjemahan bahasa Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani, kata penolong ini dipakai kata parakletos, penolong, penghibur, pembela, pengantara dalam hidup kita orang percaya antara kita dengan Bapa di surga. Yesus berkata, Aku minta kepada Bapa supaya Dia memberikan seorang penolong, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita bersyukur ada janji Tuhan bahwa Tuhan memberikan seorang pribadi
bukan pribadi setara dengan manusia di kolong langit ini. Tapi pribadi yang menggantikan Yesus dalam hidup kita. Yesus selama pelayanannya di dunia ini, dia hanya ada di wilayah Israel dan sekitarnya. Tapi ketika dia berkata dia akan memberikan seorang penolong. Penolong ini tanpa batas. Dia berada di mana-mana. Dia berada di seluruh muka bumi ini. Di mana ada orang-orang percaya kepada Tuhan yang merindukan hidupnya. Ada bersama dengan Roh Kudus. Roh kebenaran ini, Alkitab berkata, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Benar Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Karena dia adalah pribadi roh yang tidak kelihatan dengan mata jasmani. Satu keadaan yang tidak bisa diukur dengan keadaan manusia di mana ada Tuhan yang adalah roh yang bersama-sama dengan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sementara, tapi Alkitab berkata dia akan menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Dan untuk selama-lamanya kita akan hidup bersama dengan dia, dia bersama dengan kita selama kita ada dalam dunia ini. Saya bangga ketika saya mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Saya bersyukur ketika saya mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa kita tidak hidup sendirian dalam dunia ini. Ada satu pribadi yang tidak kelihatan dengan mata jasmani. Tapi dapat kita rasakan, kita alami bagaimana dia ada dalam hidup kita dan dia bekerja dalam hidup saya dan saudara. Dunia tidak dapat melihat dia, dunia tidak dapat menerima dia, dunia tidak dapat mengenal dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dunia dengan segala hal yang ada di dalamnya, ya, kehidupan duniawi, ya, dengan segala yang dihidupi di dalam dunia ini, Alkitab berkata dunia ini tidak menerima dia sebab dunia tidak mengenal dia. Apapun mau dikatakan manusia bahwa Roh Kudus ini, seorang pribadi penolong ini tidak bisa diterima oleh dunia. Yang dimaksudkan dengan dunia ini adalah manusia yang hidup secara duniawi. Orang-orang yang hidup secara duniawi tidak bisa menerima dia dan tidak bisa mengenal dia. Dimanapun Bapak Ibu, Saudara diberkati oleh Tuhan yang pagi hari ini Anda boleh mendengarkan kebenaran firman Allah. Doa saya biar kita ditolong oleh Tuhan. Bukan hanya kita mengerti secara pengetahuan tentang pribadi Roh Kudus, tapi benar-benar kita mengalami bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab Alkitab berkata, ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kerinduan saya supaya setiap kita umat Tuhan orang percaya dalam keadaan kondisi hari-hari ini, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap keluarga-keluarga Kristen dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap rumah tangga Kristen dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak, ibu, suami, istri, orang tua, anak dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu adalah janji firman Allah. Hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya percaya kalau hari-hari ini kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan melihat, kita akan mengalami
apa yang Tuhan janjikan dalam hidup ini. Bahwa kita akan menerima kehidupan yang benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Allah. Saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak selamanya apa yang dia inginkan secara keinginan manusia ini selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak selamanya. Tapi mari kita akan lihat kebenaran firman Allah. Ya. Supaya kita siap hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh kemanusiaan kedagingan saya dan saudara. Galatia pasal yang kelima. Mari kita lihat kebenaran firman Allah dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Ayat yang ke-16, Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16. Firman Allah berkata, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yang dimaksud dengan keinginan daging adalah perbuatan-perbuatan kedagingan. Ayat yang ke-17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 18 berkata, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Sedikit pengertian penjelasan tentang hukum Taurat. Bahwa zaman Taurat, umat Tuhan, bangsa Israel, ya, harus hidup dengan segala keteraturan, peraturan demi peraturan. Ya, yang membatasi kedagingan mereka ini, manusia daging ini, saudara. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan ini, jangan itu. Tapi kalau kita baca dalam firman Allah, Roma 8 ayat 1, demikian tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup dalam Kristus, roh yang memberi kehidupan. Orang yang hidup dipimpin oleh roh Allah, dia tidak akan dikuasai oleh batasan-batasan kedagingan dalam hidup ini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tapi dia akan hidup di mana Roh Kudus, saya mau katakan pagi, Roh Kudus yang tanpa batas bisa menuntun hidup saya dan saudara, tidak dibatasi, diatur, diikat oleh kedagingan-kedagingan ini. Tapi kita benar, merdeka, berkemenangan karena roh memimpin hidup saya dan saudara. Karena Alkitab berkata, akan tapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Tuhan. Pada saat ini saya ingin mengajak saudara, berilah hidupmu dipimpin oleh roh Allah. Setiap keluarga-keluarga Kristen, rumah-rumah tangga Kristen. Karena hari-hari ini kita beribadah, tidak berkumpul di rumah Tuhan, gereja Tuhan. Di setiap keluarga-keluarga kita masing-masing. Inilah kesempatan, kerinduan Tuhan. Seperti kata Yosua, aku dan seisi keluargaku kami akan beribadah kepada Tuhan. Marilah hari-hari setiap rumah tangga Kristen, berilah hidupmu dipimpin oleh roh Tuhan. Dalam situasi keadaan hari-hari ini, berilah hidup rumah tangga kita dipimpin oleh roh Tuhan. Supaya kita tidak hanya terfokus kepada perkara-perkara kedagingan dalam hidup ini. Tapi justru kita akan mengalami kedahsyatan Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Alkitab berkata, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Orang yang dipimpin oleh roh, pribadi-pribadi yang dipimpin oleh roh, dia tidak akan terfokus, dia tidak akan terikat, dia tidak akan terbelenggu, dia tidak akan dipermainkan oleh perkara-perkara kedagingan di dalam dunia ini. Mari kita baca firman Allah.
Saya lanjutkan dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-19. Saudara perhatikan firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata. Jadi yang dimaksudkan daging dalam firman Allah bukan fisik daging tubuh manusia, tapi sifat daripada keinginan daging. Ya. Sekali lagi yang Alkitab katakan daging, antara roh dan daging, yang dimaksudkan kata daging bukan daging yang ada dalam tubuh saya dan saudara. Tetapi sifat, keinginan, perbuatan, tabiat daripada manusia yang hidup dalam kedagingan. Alkitab berkata perbuatan daging telah nyata, yaitu ayat yang ke-19 mulai sampai 21. Penyembah berhala. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Saya mencatat dalam ayat yang ke-19 sampai 21 ini ada 15 sifat tabiat daripada perbuatan daging. Kalau setiap rumah tangga, keluarga, orang percaya kepada Tuhan, hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, saya percaya dalam keluarga itu tidak ada kepentingan diri sendiri. Tidak ada suami mementingkan diri sendiri, tidak ada istri mementingkan diri sendiri, tidak ada orang tua mementingkan diri sendiri, tidak ada anak mementingkan diri. Tapi semua dalam satu kesatuan, hidup rumah tangga kita dipimpin oleh Roh Allah. Dan itu yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Saudara diberkati oleh Tuhan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Ketika kita mengikuti ya pemberitaan-pemberitaan tentang kondisi hari-hari ini. Di mana ada orang-orang yang melakukan hidup semau mereka tanpa mengikuti aturan-aturan pemerintah dalam situasi kan seperti ini. Saya mau katakan kepada saya dan saudara, jika kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, kita tidak akan mementingkan diri sendiri, tapi kita akan tunduk kepada apa yang dipercayakan Tuhan. Sebab pemerintah adalah wakil Allah dalam hidup ini. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Allah, memang tidak akan mengenakan keinginan daging saya dan saudara. Tapi selalu orang yang dipimpin oleh Roh Allah selalu akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita dalam hidupnya. Mari kita belajar kepada Tuhan Yesus. Lukas pasal 4 ayat yang pertama. Lukas pasal 4 ayat 1. Di layar handphone saudara, saudara bisa lihat. Lukas pasal 4 ayat 1. Sama-sama saudara perhatikan. Kita baca firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Yesus saja adalah Allah yang menjadi manusia, telah memberikan teladan kepada kita orang percaya. Penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dibawa kemana? Padang gurun. Padang gurun tempat untuk mematikan kedagingan saya dan saudara. Padang gurun tempat untuk memproses kehidupan saya dan saudara. Supaya manusia kedagingan ini bisa dimatikan, tapi yang hidup adalah manusia roh saya dan saudara. Yesus ketika ada di padang gurun saudaraku, dia bisa melakukan kehendak Allah dan dia hidup dengan firman Allah. Bahkan di padang gurun ketika dia sedang berdoa dan berpuasa, iblis mencobai mereka, iblis mencobai Yesus dalam hal keinginan kedagingan dia, dalam hal keinginan manusia lahirnya dia. Tapi Yesus menjawab semua godaan daripada iblis dengan berkata, ada firman Allah yang tertulis. Kenapa dia bisa menghadapi semua godaan, semua ujian cobaan itu? Karena dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus.
Saya percaya gereja Tuhan, orang percaya, keluarga Kristen dalam keadaan hari-hari ini, kita tidak akan bersungut-sungut dengan situasi yang terjadi. Jika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita siap menerima semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jika kita hidup oleh Roh Kudus, kita percaya Tuhan punya rencana dalam hidup saya dan saudara. Saudara, waktu Maria datang, malaikat memberitahukan kepada Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria berkata, bagaimana hal itu bisa terjadi? Aku belum bersuami. Apa kata malaikat? Roh Kudus akan menaungi engkau. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Saudara, kalau Roh Kudus memimpin saya dan saudara, Tuhan akan izinkan kita, Tuhan akan bawa kita mengalami hal-hal yang tidak seperti apa yang diharapkan oleh dunia ini. Maria dengan segala resiko, tapi karena dia tahu itu ada rencana Allah dalam hidupnya. Roh Kudus menaungi dia. Saudara bisa bayangkan bagaimana pandangan orang-orang di sekitar Maria pada waktu itu. Dari keluarga dekatnya, rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya, mereka tahu dia belum sah menjadi suami istri. Tapi ketika mereka melihat dia sudah mengalami hal yang berbeda dalam hidupnya, Maria akan pasti mengalami berbagai macam penilaian manusia. Bahkan menurut aturan yang berlaku di bangsa Israel, Taurat waktu itu, orang yang melakukan zina harus dilempar dengan batu, dirajam dengan batu sampai mati. Karena mereka tahu Maria belum menikah. Saudara, kalau Roh Kudus menuntun hidup saya dan saudara, Tuhan akan izinkan kita akan mengalami rencana Allah dalam hidup saya dan saudara yang kadang-kadang di mata manusia sulit untuk dipahami, diterima. Tapi selama kita berjalan dipimpin oleh Roh Tuhan, kita akan dibawa oleh Tuhan bagaikan Yesus ada di padang gurun, tempat yang tidak mengenakan. Kita akan mengalami proses dalam hidup ini, tapi kita percaya jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, orang di luar bisa melihat kita dalam kondisi yang tidak cocok, tidak mengenakan. Tapi dari dalam batin saya dan saudara akan ada sukacita, damai sejahtera, kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya merindukan hari-hari ini setiap umat Tuhan, keluarga. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Yesus berkata, Ia akan menyertai kamu, Dia akan diam di dalam hidupmu. 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-16, Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah roh Allah dan rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kita harus sadar bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai penolong dalam hidup saya, supaya kita tidak hidup di dalam kehidupan kedagingan dalam dunia ini. Kalau orang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak akan hidup mengikuti keinginan-keinginan kedagingan ini, saudaraku. Yang kada hari-hari ini sedang terjadi di sekitar saya dan saudara karena kondisi yang terjadi di bangsa kita, bahkan di bangsa-bangsa yang lain. Akibat daripada COVID-19 ini, saudara dikasih oleh Tuhan, ada banyak hal yang membatasi hidup manusia. Tapi saya mau katakan, jika kita anak Tuhan, orang percaya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hal ini tidak menjadi suatu persoalan yang akan membatasi kita mengalami Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Karena Tuhan bisa bekerja dalam segala situasi dan keadaan. Karena Tuhan bisa melakukan bagian Tuhan dalam hidup kita orang percaya, dalam segala kondisi kehidupan yang kita alami. Saudara, oke, pernah nyanyikan pujian. Engkau ada
bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin saudara. Tuhan ada di setiap musim hidup saya dan saudara. Di musim corona ini pun Tuhan ada. Roh Kudus ada dalam hidup saya dan saudara. Mari kita baca Roma pasal yang ke-8. Kita lihat apa kata firman Allah. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-5. Firman Allah berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Jika hari-hari ini kita hidup menurut roh Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bukan hanya kita pikirkan perkara-perkara yang dari roh, tapi kita mengalami juga bagaimana roh Allah bekerja dalam hidup saya dan saudara. Bukan cuma sekedar memikirkan, merenungkan, tapi kita mengalami bagaimana roh Allah menolong, menuntun, menghibur saya dan saudara. Orang yang hidup menurut roh. Apa yang dimaksud dengan hal-hal yang dari roh Bapak Ibu? Dunia tidak bisa mengerti. Dunia tidak bisa memahami yang namanya hal-hal dari Roh Kudus. Dunia tidak bisa mengerti kata firman Allah. Tapi kita orang percaya Tuhan, kita mengerti. Tapi saya mau katakan, jangan hanya mengerti, tapi kita harus mengalami bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Roh Tuhan akan menuntun saya dan saudara. Artinya Bapak Ibu, orang yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Allah, dia tidak akan hidup menurut keinginan dia sendiri. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah, dia tidak akan mengikuti semua keinginan manusia. Boleh ada banyak rancangan, rencana dalam hidup saya dan saudara. Tapi jika kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, kita akan berkata kepada Tuhan, belajar seperti doa Tuhan Yesus. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa di sorga. Roma 14, mari kita baca Roma 14. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Saudara lihat Roma pasal yang 14. Kita akan hidupi kebenaran ini. Ayat yang ke-7 mulai. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Ini hanya bisa dialami oleh orang-orang yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Allah. Jika orang-orang mau hidup menurut keinginan daging, dia akan sama seperti Yesus memberikan perumpamaan seorang kaya yang bodoh. Dia berkata, hai jiwaku banyak harta. Hai jiwaku bersuka cita. Hai jiwaku timbunlah harta. Tanpa disadari ketika dia tidur nyawanya diambil. Dan orang bodoh itu tidak mendapatkan kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Lazarus yang miskin. Yang setiap hari hanya menerima rema-rema daripada meja orang kaya itu. Tapi waktu kehidupan kekal
Ditunjukkan kepada dua orang ini. Orang kaya ada di neraka dalam kengerian. Dia lihat Lazarus ada di pangkuan Abraham. Saudara, jika kita mau hidup dipimpin oleh Roh Allah, tidak menjadi persoalan keadaan kita hari ini. Apapun keadaan yang kita alami hari ini. Hari-hari ini kita sedang menantikan dalam memperingati pencurahan Roh Kudus. Saya merindukan supaya setiap jemaat Tuhan, orang percaya, keluarga, rumah tangga memiliki kerinduan biar hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Kita tidak hidup kalau menurut pikiran-pikiran keadaan sekarang ini. Terlalu banyak orang yang hidupnya karena keadaan yang terjadi hari ini, dia dipengaruhi, dia dihantui, dia dikuasai oleh situasi dan keadaan yang terjadi hari ini. Kalau kita kembali kepada firman Allah, kalau kita mengerti firman Allah, saudara, keadaan hari ini jika kita ukur dengan itu belum seberapa Bapak Ibu. Jika kita melihat firman Allah, Yesus berkata, hal-hal ini baru permulaan penderitaan. Belum seberapa keadaan yang terjadi ini Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Alkitab berkata akhir zaman akan datang masa yang sukar. Hari ini belum seberapa Bapak Ibu. Jika satu waktu kita akan sampai pada secupak gandum sedinar harganya. Belum, hari ini belum. Oh, masih ada peristiwa-peristiwa yang kata firman Allah akan mengagetkan hidup manusia. Sehingga ada lagu lama berkata, zaman sekarang berjagalah, di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Oh saudara, semakin mendekati penghujung waktu di dunia ini, semakin akan terjadi hal-hal yang mengejutkan, hal-hal kedahsyatan yang akan terjadi di kolong langit ini. Tapi saya mau katakan, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah, dia akan tidak terbatas dengan kondisi-kondisi ini. Karena ada Tuhan yang akan menyertai selama-lamanya. Saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita dan dia menyertai kita selama-lamanya. Di mana kita berada, apapun situasi yang kita hadapi, kita tidak hadapi sendiri. Ada Roh Kudus bersama dengan kita. Dan dia penolong buat saya dan saudara. Dia Parakletos, dia penghibur. Di saat kita susah dia hiburkan. Di saat kita tidak berdaya dia kuatkan saya dan saudara. Yesaya berkata, beban yang ada dalam pundak kita akan terlepas karena Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Kalau ada Roh Kudus yang menuntun saya dan saudara, saudaraku, hidup kita bukan untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk Tuhan. Bukan hanya memikirkan perkara-perkara, tapi kita mengalami perkara-perkara yang daripada Tuhan. Roma pasal yang ke-14, saudaraku, itu sebabnya dalam firman Tuhan ini, kalau kita baca ayat selanjutnya, di sana dijelaskan, mari saudara perhatikan. Roma 14 ayat yang ke-15 saya bacakan, saudara perhatikan firman Allah. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. 16. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hal-hal yang dari Roh itu tentang kerajaan Allah, saudaraku. Yang tidak dilihat oleh dunia ini, yang tidak dikenal, yang tidak dipahami oleh dunia ini. Dengarkan saudara, di dunia ini ada dua kerajaan yang sedang bekerja. Sistemnya sedang berjalan.
yang satu kerajaan yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Sehingga manusia menjalankan perilaku mereka yang dikuasai oleh kuasa kegelapan di dunia ini. Tapi bagi kita orang percaya, kita sedang hidup dalam suasana atmosfer kerajaan Allah. Yang kata Alkitab berkata, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi sukacita, damai sejahtera, kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, apa adanya saya dan saudara, di padang gurun pun Tuhan bawa saya dan saudara, kita masih bisa bersukacita dalam hidup ini. Kita masih bisa mengalami damai sejahtera dalam hidup ini. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita makan dan minum. Tapi hidup kita ditentukan bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus. Benar saudara, pemerintah menganjurkan kita untuk makan makanan yang sehat, baik, benar. Untuk tubuh jasmani kita, untuk kekebalan tubuh. Tapi lebih daripada itu, hati yang gembira adalah obat. Jika hati kita gembira karena ada firman dalam hidup kita, ada Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Bukan karena apa yang kita miliki dalam hidup ini. Orang yang mengalami kebenaran firman Allah, di mana dia mengalami damai sejahtera, kebenaran, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan diukur oleh perkara-perkara lahiriah dalam hidup ini. Tapi diukur dari bagaimana dia mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kerinduan saya, doa saya setiap keluarga umat Tuhan dimanapun Anda berada. Hari-hari ini, situasi yang kita hadapi, mari beri hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Supaya kita mengalami apa yang Tuhan janjikan. Ketenangan, kedamaian sejati. Karena kita dipimpin oleh Roh Allah. Roh Kudus sanggup menolong saya dan saudara. Roh Kudus sanggup menuntun saya dan saudara. Roh Kudus sanggup membela saya dan saudara. Bahkan Alkitab berkata Roma 8 ayat 28. Dia mengerti kelemahan-kelemahan kita. Dia membantu, dia menolong kita. Bahkan di dalam saat kita sedang mengalami pergumulan. Kadang-kadang kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Roh Kudus menolong kita berdoa kepada Bapa di surga. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia mengerti kelemahan saya dan saudara sebagai manusia terbatas. Makanya dia Parakletos. Dia mau menolong saya dan saudara. Rindukan saudaraku, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Untuk kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup ini. Saya baca firman Tuhan, mari kita buka dalam Lukas pasal yang ke-11. Saya akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, sama-sama kita buka Lukas pasal yang ke-11. Saya baca mulai ayat yang ke-9. Mulai ayat yang ke-9, Bapak Ibu perhatikan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ini Yesus sedang berbicara tentang hal berdoa. Perhatikan saudara ayat yang ke-11. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? 12. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Perhatikan bersama 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Perhatikan saudara. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Apalagi Bapa di sorga. Dia akan berikan Roh Kudus kepada kita yang meminta kepadanya. Jika hari ini saudara rindu hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Mari dalam doa kita meminta kepada Tuhan. Roh Kudus datang menuntun setiap hidup saya dan saudara. Supaya dalam situasi keadaan hari-hari ini. Kita tidak hidup menurut keinginan daging. Tapi kita hidup menurut keinginan roh. Supaya kita mengalami janji-janji Tuhan. Terjadi dalam setiap kehidupan kita. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Tidak dibatasi dengan keadaan-keadaan lahiriah.
Orang yang mengalami kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupnya tidak diukur dari perkara-perkara lahiriah dalam hidup ini, tapi dari seberapa dia merindukan Roh Kudus mau datang, mau bekerja, mau memimpin hidupnya. Roh Kudus, dia adalah Parakletos, penolong dalam hidup kita. Dia pribadi Allah yang diutus Bapa dalam nama Yesus datang dalam setiap hidup kita orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Aku rindu dengan minyak yang baru. dengan minyak yang baru, Urapiku mengalir penuhiku. mengalir penuhiku, Mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari datang Roh Kudus, amin. datang Roh Kudus, aku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. dengan minyak yang baru, urapiku, Mengalir penuhi hidupku Tuhan. mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadirat, jamalah jamalah seluruh hidup. Kuasa-Mu mengubah hidupku. satu yang ku rindu ya Tuhan. Rindu bersekutu denganmu, Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, saya rindukan kita semua pagi hari ini. Di rumahmu masing-masing, mari engkau sementara beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman. Bolehkah kita mengangkat tangan kita? Kita berdoa, Roh Kudus datang penuhiku. Roh Kudus datang penuhiku. Roh Kudus datang penuhiku. Urabat syakalaba. Urabat akalaba sakaraya nalaba laba laba rabaya. Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus tidak terbatas. Dunia tidak mengenal dia dan dunia tidak bisa menerima dia. Tapi kita mengerti dan kita percaya dia ada. Dia hidup, dia bekerja, dia menyertai kita. Saya rindu setiap rumah tangga umat Tuhan, setiap keluarga kita mengalami hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga damai sejahtera, sukacita, kebenaran Allah menjadi bagian kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu dengan. Ini kerinduan kami Roh Kudus. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Engkau penolong, Engkau penghibur, Engkau pembela bagi kami. Kuasa-Mu, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu. Ku rindu bersekutu dengan, bawaku lebih tinggal di dalammu, nikmati hadir, jamalah seluruh hidup. Biar pujian menjadi doa kita kepada Tuhan dan Roh Kudus bekerja menjamah hidup itu. Satu yang ku rindu ya Tuhan, ku rindu bersekutu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam
menikmati hadirat-Mu Tuhan. Jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah, Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu mengubah, Kuasa-Mu mengubah hidupku ya Tuhan. Kuasa-Mu mengubah hidup. Terima kasih. Jika Roh Kudus memimpin hidup kami, di padang gurun pun kami akan tetap bersuka cita. Di padang gurun pun kami akan tetap mengalami damai sejahtera. Sebab ada Tuhan bersama dengan kami. Dan kami percaya Roh Kudus tidak akan membiarkan kami. Roh Kudus tidak akan meninggalkan kami. Hari-hari ini kami terus merindukan Roh Kudus menuntun umat-umat-Mu. Rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Biarlah kami mengalami Roh Kudus menuntun kami. Engkau penolong kami. Engkau penghibur kami. Engkau membantu setiap kelemahan-kelemahan kami. Mari Roh Kudus. Kami percaya Bapa akan memberikan roh kepada kami yang meminta kepadanya. Pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, penuhi setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap umat-umat-Mu, tuntun umat-umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan. Roh Kudus tidak terbatas, kuasa-Mu pribadi-Mu tidak terbatas. Haleluya, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu mengubah hidup kami. Kuasa-Mu memerdekakan kami. Kuasa-Mu membebaskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dari tempat ini kuasa Roh Kudus membebaskan umat-umat Tuhan yang terbelenggu, yang terintimidasi, yang tertekan, yang terbelenggu dalam nama Yesus. Roh Kudus bebaskan dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Berkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada dengan segala kondisi hari-hari ini. Jika Roh Kudus ada bersama dengan kami akan mendengar arahan, tuntunan suara Roh-Mu dalam setiap hidup kami. Engkau dapat berbicara dengan banyak cara bagi kami. Buat kami peka mendengarkan suara Roh-Mu ya Tuhan. Supaya hidup kami berjalan dengan Roh-Mu di hari-hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati umat-umat Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami sepakat pagi hari ini tetap berdoa buat bangsa kami. Indonesia sedang mengalami Tuhan bencana virus corona Tuhan. Pemerintah kami terbatas. Para medis terbatas Tuhan. Keamanan Tuhan. BNPB terbatas. Tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kuasa-Mu. Engkau menolong di saat kami lemah. Dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Indonesia ditolong oleh Tuhan. Indonesia dilawat oleh Tuhan. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Pulau-pulau, suku-suku, bangsa-bangsa dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bahkan hari ini saudara-saudara kami yang sedang merayakan hari raya Lebaran Idul Fitri, Tuhan tolong mereka. Biar mereka mengalami bagaimana Roh Kudus juga akan menuntun mereka. Ada perjumpaan-perjumpaan ilahi yang Tuhan kerjakan buat mereka sehingga mereka boleh mengalami Tuhan dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada penginjilan roh, penginjilan malaikat. Dia akan menuntun mereka. Dia akan berjumpa dengan mereka. Sehingga mereka mengalami jalan kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Engkau baik bagi kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari sekali lagi angkat tangan kita. Kita akan terima berkat. Dan kita aminkan setiap berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amin. Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Amin. Dan memberikan engkau damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Cinta kasih sayang persekutuan. Penghiburan di dalam anak Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Di saat ini, dalam segala situasi dan keadaan, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua telah menikmati berkat Tuhan yang luar biasa hari ini. Kita telah dikuatkan, diberkati lewat firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Dan kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada yang telah beribadah bersama dengan kami. Saya percaya bahwa berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kau baik Tuhan.